warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini kami akan menunjukkan video aksi nyata kami dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah kami, yaitu di UPTD SMP Negeri 3 Jabung. Selamat menyaksikan. Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang lab komputer ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Jabung, Bapak Agus Setiabudi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jabung yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu kami. Terima kasih banyak sudah bersedia membantu kami dalam kegiatan, dalam proses kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu, sebelum acara ini dibuka, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Tapi pun yang terhormat Ibu calon guru penggerak ketika saya Bu Susanto dan Bu Cici, Bapak Ibu Dewan Guru serta alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Yang kita senantiasa diberikan akal sehat sehingga dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari di UPTD SMP. Bapak dan Ibu, terima kasih yang pada hari ini bisa bergabung di ruangan ini dalam rangka 4 balik aksi nyata budaya positif calon guru penggerak UPTD SMP. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya minta maaf. Bapak dan Ibu jangan mengatakan pemilihan yang jadi guru penggerak itu dipuji lagi. Ini sementara mau kami dilipat-lipatkan terus. Setidaknya Bapak dan Ibu tahu prosesnya bagaimana kalau dibentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya guru penggerak di sebuah institusi dan lembaga pendidikan itu akan membawa sebuah perubahan di sekolah itu. Dan adanya guru penggerak di sekolah di SMP itu juga akan membawa dampak positif terhadap. Kemudian Bapak dan Ibu, nilai proses calon guru penggerak ini, saya juga berharap yang mudah-mudahan tapi kalau itu tidak jawab, cuma di berbagai praktik sekarang harus dari yang usianya berapa pun kita sampaikan maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya Bapak. Baik, di sini izinkan kami, saya dan Bu Beni, untuk menyampaikan aksi nyata atau diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Di sini kami berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi di sini ada 2 CGP, jadi kita berkolaborasi untuk berbagi ilmu. Di sini kami bukan merasa yang paling pintar ya Bapak Ibu. Di sini kami hanya ingin berbagi ilmu yang sudah kami dapat dari mengikuti guru penggerak angkatan 11. Di slide tadi tertulis diseminasi, sedangkan untuk di banner itu salah cetak. Di situ diseminasi, yang benar adalah diseminasi. Tadi Bapak Rahim menanyakan apa sih diseminasi itu? Diseminasi itu suatu kegiatan penyebarluasan Bapak. Jadi di sini kami ingin menyebarluaskan ilmu yang sudah kami dapat tentang budaya positif. Nah, sebelum saya sampaikan materi tentang budaya positif, Bapak Ibu ada yang tahu tidak apa sih budaya positif itu? Monggo yang punya pendapat. Bu Sri, Pak Rahim lah, Pak Rahim dulu yang mengawali. Apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu? Apa Pak? Mau? Baik, selamat jadi saya budaya positif itu biasanya baik dari segi siapa yang guru atau siswa, atau guru dan siswa dua-duanya. Jadi budaya positif adalah suatu perilaku baik yang dilakukan orang terus menerus, jadi continue, konsisten. Apa itu misalkan ya dalam segi hal ini misalkan memberikan motivasi terus-menerus kepada siswa supaya rajin belajar, itu salah satu hal ya. Kemudian pembersihan lingkungan ya, mengajak siswa untuk membersihkan lingkungan, itu juga jadi saya ya. Kalau itu Baik, terima kasih Pak Rahim. Beri tepukan yang meriah untuk Pak Rahim. Dari ibu-ibunya ada yang mau berpendapat tentang budaya positif? Bu Sri? Ya, intinya sama, budaya itu adalah sebuah pembiasaan positif, berarti sesuatu yang baik. Jadi budaya positif tentu saja adalah sesuatu kebiasaan baik yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga akan menjadi suatu yang ada video kayak gitu. Di-upload nanti gitu. Nah, disiplin positif ini berkaitan dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila kita. Ada yang masih ingat Bapak Ibu apa aja profil pelajar Pancasila kita? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Itu kurang huruf L, Bapak Ibu maaf ya. Yang benar perilaku manusia.
yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya itu bisa dibantu dari merupakan motivasi eksternal, maksudnya dibantu dari bapak ibu guru sebagai pengampu mapel masing-masing. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran di kelas itu diwajibkan membuat keyakinan sekolah, sekolah ataupun kelas. Jadi keyakinan kelas kita sepakati keyakinan kelas kita bersama siswa. Seperti tadi yang sudah kita sepakati di agenda kita tadi, keyakinan diskusi tadi. Jadi kita bikin kesepakatan, misalnya di kelas itu pertama dalam pembelajaran kita nih misalnya nggak boleh makan di kelas, nggak boleh makan dan minum di kelas, atau makan aja kalau minumnya boleh lah. Yang penting dengan ada di bapak ibu misalnya permisi dulu, bu saya mau minum, boleh. Kalau untuk makan memang dari dulu juga sudah dilarang ya bapak ibu. Ini contoh dari keyakinan kelas. Di situ ada keyakinan kelas, misalnya di 9C itu ada misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Kemudian ada juga misalkan itu keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu misalnya belajar, melakukan tugas, saling menghargai, kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi tepat waktu dalam misalkan perjanjian untuk dalam mengumpulkan tugas itu wajib tepat waktu. Baik, sebelum saya beralih ke Bu Penny, di sini kita ice breaking dulu. Ice breakingnya simpel kok Bapak Ibu. Sebenarnya dari depan tadi harusnya ice breakingnya yang bagian saya, tapi nggak apa saya pakai sini ya Bu. Saya ini aja, kita senyum bersama aja. Senyum selama 30 detik. Dia sama depan-depan Bu. Iya, kita hadap-hadapan. Saya masuk sini dong. Kita senyum bersama selama 30 detik. Jadi biar aura positifnya kembali lagi.
wabarakatuh. Sebagaimana saya Ibu Guru Cidiawal, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 3 Jabung, Bapak Agus Setia Putri SPDMM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas dukungan dari Bapak Ibu, kemudian rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan dukungan terbaiknya kepada kami selaku CGT. Izinkan saya Heni Susiani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur, untuk berbagi praktik baik, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang tadi sudah dipaparkan dikawal oleh rekan saya Bu Eka Siti Rahayu. Di sini selanjutnya akan membahas kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Coba kita dengan pertanyaan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu, kan ada kebijakan, ada kebajikan, nilai kebajikan dengan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya lanjut, di sini Bapak Ibu yang sudah paham nilai kebajikan, apa itu nilai kebajikan? Misal murid-murid kalau melanggar sesuatu, dia misalnya mau pakai atribut lengkap itu kan apa? Karena tadi kan ada jelasan, ya kayak tadi Bu Titi menjelaskan menghindari rasa tidak nyaman atau menghindari hukuman, atau karena apa menggunakan atribut lengkap itu? Nilai kebajikannya karena apa berarti? Disiplin, iya ya. Jadi nilai kebajikan tadi ada keselamatan, ada disiplin. Terus kayak misalnya piket itu karena takut didenda atau karena apa? Tanggung jawab, kan? Nah ya, itu nilai kebajikan yang dilanggar berarti apa? Kalau menurut sepatu kejujuran, berarti ada nilai kebajikan yang dilanggar ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kita akan bahas apa sih anak-anak kita kok melakukan hal demikian, ternyata ada nilai kebutuhan yang belum mereka berhasil untuk penuhi begitu. Nah apa aja kebutuhan dasarnya sehingga mereka melakukan hal-hal yang melanggar nilai kebajikan tadi itu. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu, kalau kita bertahan hidup itu butuh apa? Makan, minum, terus iya sandal, papan, papan ya. Kalau kita dulu belajar udah Bapak ada sandal, pangan, papan. Jadi kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan kasih luar biasa. Terima kasih refleksinya Pak Rohim. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, kita sebagai guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol. Ada berapa sih posisi kontrol seorang guru itu? Ya sama, ada 5 ya. Kebutuhan dasar tadi ada 5, posisi kontrol guru juga ada 5. Yang pertama itu ada guru sebagai penghukum. Di sini masih ada Bapak Ibu guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Masih contohnya Pak Adit, monggo. Ya, sebenarnya kalau tugas fungsi BK itu jadi beda persepsi. Ya, namanya sekolah kalau kita kurang tegas atau kita kurang dekat sama anak-anak pasti ya itu kurang Terima kasih ya. Terima kasih. Satu tepukan untuk Pak Adit. Memang ada posisi guru sebagai penghukum. Nanti kita bahas ya posisi lainnya. Ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Masih ada, Bu Sri? Boleh menunjukkan foto. Jadi cerita Bu Rahimah ini berkaitan dengan jihad. Ternyata
di balik layar semalam itu ketemu dengan ibunya Jihan, membuat merasa bersalah di sini, Bu. Nah, Jihan itu diutus untuk mengikuti lomba dari PAI untuk cerita story-nya gitu ya. Tapi karena terkendala dengan kegiatan perkemahan ini, awalnya dia menerima tapi tidak dengan lapang dada, yang pada akhirnya dia itu sampai rumah mengeluh kepada orang tuanya. Dan dia itu bahkan sampai menangis. Menangisnya itu karena merasa bersalah, dia tidak dapat melaksanakan tugas yang sudah kita amanahkan, padahal dia itu merasa bahwa saya itu diberikan amanah, berarti saya dianggap mampu oleh Bapak Ibu guru, tapi ternyata saya mengkhianati itu, gitu bahasanya seperti itu. Jadi dia itu menangis, saya gimana ya Bu ya gitu, kok sampai menolak padahal ibu guru itu sudah ngasih amanah ke saya. Kemudian dengan berbagai pertimbangan yang akhirnya dia tetap mundur, tapi sampai bertanggung jawab mencarikan pengganti, bahkan melatih. Jadi luar biasa pengajian itu. Ternyata kemarin kita menduganya kok seperti itu gitu ya Bu, tapi ternyata dia itu memang karena di rumah selain dengan tugas-tugas ngajinya, dia itu tugas-tugas sekolah plus di perkemahan ini, jadi dia merasa waktu 1 minggu itu sangat membebani gitu. Daripada nanti dia tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik, dia malah membawa nama guru sekolah, jadi dia mending mundur seperti itu. Jadi alasannya itu. Padahal kan kita mikirnya aduh sayang sekali, padahal dia mampu. Iya, dia takut gitu, karena dia takut mengecewakan. Itu yang membuat rasa bersalah. Kalau yang berkaitan dengan tugas, kayaknya jarang ditemukan si anak yang nggak mengerjakan tugas kemudian Bu maafin saya ya nggak mengerjakan tugasnya. Yang ada ya belum Bu, gitu mah biasa aja gitu ya, nggak merasa berdosa. Tapi yang saya temukan kasus luar biasa itu dari sini kan. Baik, terima kasih Bu Sri sudah berbagi dengan kami. Satu tepukan untuk Bu Sri. Jadi tadi Jihan kebutuhan apa ya yang dipenuhi dengan seperti itu? Dia ingin fokus kan, ingin punya pendidikan gitu ya. Berarti bukan apa Rohim? Ya, jadi ternyata Jihan memiliki kebutuhan kebebasan yang belum terpenuhi, sehingga Jihan melakukan hal tersebut. Dan luar biasa, Bapak Ibu gurunya sudah membimbing sehingga dia memiliki rasa, gitu ya. Iya, berempati. Ya, itu tadi salah satu contohnya. Kemudian guru sebagai contohnya biasanya bagaimana Bapak Ibu kalau guru sebagai teman? Iya. Bapak Ibu guru mengikuti kemauan murid-muridnya, begitu ya. Bu, kita hari ini nggak usah belajar sih, kita ngobrol aja dulu. Iya. Jadi kalau misalnya waktu 2 jam, 1 jam yang menabrak, udah ya 1 jam, kita 1 jam kan belajar gitu. Oke, ya baik. Seperti itu ya gambarannya ya. Jadi guru mengikuti kemauan murid-muridnya maunya apa, begitu. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Seperti apa Bapak Ibu guru yang sudah dipahami? Bu Mega. Sepertinya tadi berbicara. Pemantau. BK biasanya juga ya. Iya. Mantau. Kok pas kakinya nggak putih, kok nggak hitam begitu ya? Iya. Iya. Oh banyak nasi, kan mantau ya. Iya. Iya, kalau kurang lapangan tuh gitu ya di kelas. Itu sebenarnya Bapak Ibu sudah terangkan posisi kontrol sebagai pemantau. Bapak Ibu kita mengangkat terus gitu ya.
Baik, terima kasih karena Bu Sri sudah berulang kali. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Sri. Tadi terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi pengalamannya. Baik, nah ini Bapak Ibu posisi kontrol kita. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Biasanya guru itu berbuat menghukum, bisa verbal, bisa fisik ya. Dengan kata-kata pun kadang dasar kamu malas tidak mengerjakan tugas, itu sebenarnya sudah menghukum secara verbal. Kadang tidak mengerjakan tugas, nyabutin rumput di depan kelas, gitu ya, itu sudah menghukum. Push up ya, itu atau bersihkan WC, itu posisi penghukum. Kemudian bagaimana kalau pembuat rasa bersalah? Nah, seharusnya apa itu tugasnya dikerjakan, gitu ya. Tapi ini kadang kita menerapkan ke anak-anak juga, kita lihat anak-anak ibu ya, kalau dijemput tuh berarti posisinya apa Bu? Ya. Ibu kecewa kepada kamu tidak kasihan dengan ibu, sudah capek-capek memberikan penjelasan, tapi kamu tidak perhatikan, tugas sudah dikerjakan. Ya, itu kita memancing dengan pertanyaan-pertanyaan supaya murid itu merasa bersalah. Kemudian kalau posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kenapa nak kamu kok ngerjain soal, kalau ngerjain PR kenapa? Jadi kita mendekati anak secara personal. Kemudian pemantauan itu menghitung dan mengukur. Yang mengukur melihat, maksudnya kamu tidak mengerjakan soal selama 1 minggu 2 kali, itu kan angka negatif. Jadi anak itu guru ini berarti perhatikan yang cuma kamu tidak melakukan tugas selama 1 bulan sebanyak 5 kali misalnya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan sampai menemukan solusi, sampai anak kembali ke menyadari apa sih nilai kebajikan yang dilanggar, kemudian kembali ke berbuat untuk seharusnya seperti apa. Seperti tadi sebenarnya di praktek kajian, ibu itu sudah menerapkan posisi merasa bersalah kebajikan dan manajer sebenarnya. Secara tidak sadar ibu sudah menerapkan sekaligus posisi manajer. Jadi ibu mampu mengelola emosi, perasaan dia sehingga dia kembali. Awalnya kan dia melakukan mengalir ke nilai kebajikan tadi ya, diberi kepercayaan tapi tidak bertanggung jawab. Tapi akhirnya karena ya kemudian ibu menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, jika menyadarinya, ibu mencarikan solusi sampai jihad itu memandu sampai jihad itu menemukan solusi sendiri, yaitu mencari peran pengganti. Nah, itulah posisi sebagai manajer. Jadi membimbing siswa ya. Jadi tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mereka menyadari apa sih nilai kebajikan yang dilanggar dan kembali ke perilaku yang seharusnya, yang menerapkan nilai kebajikan. Kalau kata-kata ya tadi ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu. Kalau kata seperti itu ya, kamu anak awas gitu ya, kata-kata. Iya. Itu apa itu namanya? Itu yang ini hukum. Kamu ini mawas ya. Iya. Jadi itu sebenarnya penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu kan sudah sekali mengatakan kalau tugas itu harus dikerjakan paling lambat tanggal berapa gitu ya, itu sama saja. Jadi dia, oh iya Pak, saya nggak merasa oke, berarti kita bisa terapkan kan ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Ternyata kalau tidak berhasil, kita makanya dia lebih banyak kita sudah menghukum gitu ya, karena menurut Bapak Ibu apa sih menghukum? Jalan ninja. Jalan ninja katanya hukum Bu. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, membujuk ya. Ibu kan sudah tahu. Iya ya kayak gitu ya. Masa kamu tidak mau? Mungkin ini hanya contoh ya Bapak Ibu, bisa dengan kata-kata lainnya. Intinya kata-kata itu raju posisikan sebagai teman gitu loh. Ya. Ya.
Kemudian kalau pemantau apa peraturannya, nah peraturan di sekolah ini gitu ya. Kayak tadi kan misalnya dasi, sepatu, warna kaos kaki. Terus kalau manajer, apa kita yakin apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Tadi ya kata-katanya sehingga Tuhan akhirnya menemukan solusinya. Untuk hasil perbedaan dari 5 posisi kontrol ini hasilnya, kalau hukum yang verbal sama kekuatan tadi verbal dan fisik itu memberikan akan ini, anak-anak itu kadang memberontak, menyalahkan orang lain, kadang berbohong, kayak ya berbohong. Misalnya tadi anak yang sepatu tadi yang masalah sepatu itu kan kayak mereka dijemur itu kan, terus akhirnya nggak ada yang aku yang berbohong, kita jujur, jadi hasilnya ternyata nggak efektif tadi ya, kurang gitu, masih belum ada yang ngaku berbohong hasilnya. Kadang gini juga Bapak Ibu, kalau kita menghukum itu akan meninggalkan bekas, ada anak yang merasa karena tersakiti, mungkin menyisakan luka yang dalam, akhirnya mereka memiliki rasa dendam. Tapi jangan sampai, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Kemarin saya dapatkan seperti itu, jadi hati-hati dengan memberikan hukuman kepada anak. Kemudian hasilnya kalau merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangka berbohong juga, kasihan ya. Kalau teman ketergantungan tadi karena kita mau murid ya mulai dari akhirnya boleh ketergantungan kekadian itu terus. Memantau, menyesuaikan diri bila diawasi aja. Kalau nggak ada gurunya boleh dibuat lagi. Tapi kalau ada gurunya masukin keterangannya karena nggak diawasi saja memantau. Nah, kalau manajer mengeluarkan pribadi, kalau kita bisa meluangkan anak, bisa menanamkan nilai kebajikan tadi bahwa itu adalah disiplin, itu adalah tanggung jawab, anak-anak itu akan dengan rela menaati semua peraturan, bukan hanya karena guru, dipantau guru, bukan karena takut dihukum, tapi benar-benar kesadaran dari dalam diri. Itu kalau kita memposisikan sebagai manajer. Kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru sebagai seorang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Coba perhatikan dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Itu hampir sama semua, yang ada meletakkan guru, semuanya meletakkan guru. Mohon diperhatikan. Penghukum meletakkan guru. Jadi karena guru, pembuat rasa bersalah karena guru, teman karena guru, pemantau juga karena guru. Tapi kalau manajer mengontrol diri, sehingga murid meletakkan dirinya. Itulah bedanya manajer dengan keempat posisi kontrol lainnya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kemudian murid berkata, kalau yang penghukum tadi, biarkan saja, nanti kita marah-marah lagi misalnya nih, karena dia juga suruh nyabut aja, nanti juga disuruh nyabut lagi, nggak apa-apa. Pernah nggak ada anak yang dia tugas nyabut ya itu lagi. Ya kan kita juga suruh nyabut bersihin WC gitu. Gak apa-apa lah, itu juga gak banyak tugas pacaran, mereka tadi cuma jemur begitu, jadi ada hasilnya. Ya, jadi itu kata-kata mereka. Berbuat rasa bersalah, kalian cuma maafkan saya Bu, ya karena saya sudah melakukan, misalnya kita tegur, kenapa kamu terlambat, maafkan saya Bu, gitu ya hasilnya ya, yang dikatakan murid. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak itu teman saya, ternyata begitu. Karena mereka sudah terlanjur nyaman, Bapak Ibu guru selalu menuruti apa mau mereka ketika, saya pikir Bapak Ibu teman bahkan sekarang itu begitu. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Memantau ini misalnya begini, yang gak rajin ngerjain, misalnya
Bagaimana caranya saya bisa? Jadi kembali lagi ke dirinya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi tadi karena manajer itu apa yang diyakini, nilai kebajikan apa yang diyakini. Karena anak-anak itu kalau kita berhasil mengontrol anak-anak, mengendalikan emosi mereka untuk meyakini nilai kebajikan, maka mereka akan menyadari bagaimana cara saya bisa mencari solusi. Kenapa ya saya tidak menjadi Islam? Makanya kita gali juga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, sehingga akhirnya mereka menyadari dan mereka bisa memposisikan diri mereka untuk melakukan nilai kebajikan. Begitu. Kemudian dampak pada murid. Kalau penghukum mengulang kesalahan, sering ya Bapak Ibu ya, dihukum ya diulangi. Kalau pembuat rasa bersalah, rasa rendah diri, jihad tadi ya, rasa bersalah Bapak Ibu ya, rasa rendah diri. Terus tenang, tidak mandiri, tergantung gak mandiri. Banyak ya punya anak-anak kita sekarang tidak mandiri. Apa-apa harus biasanya kan kita OSIS pun harus. Nah, karena mereka belum menyadari kalau kebajikan akan tanggung jawab sebagai ketua OSIS misalnya atau ketua kelas itu. Kemudian memberatkan pada saksi atau media pemantau. Kamu kalau misalnya dapat poin, dapat energi, dapat saksi dapat poin ya. Jadi mereka itu karena saksi, karena dia misalnya juara, misalnya kamu nanti kalau dapat 100, nilai 100% kan dapat nilai ini gitu ya, pemantau gitu ya. Itu akan mereka memberatkan pada saksi atau hadiah. Kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kembali lagi ke dirinya, tidak tergantung karena guru karena peraturan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita mereka bersama-sama ya, saya juga sebenarnya masih belajar Bapak Ibu. Maka itu saya di sini untuk Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik atau Bapak Ibu, saya sebenarnya ingin curi ilmu dari Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu guru dari 5 posisi kontrol ini, alangkah baiknya atau menurut Bapak Ibu yang efektif itu menerapkan posisi kontrol yang seperti apa, dan mungkin apa kedepannya yang akan dilakukan. Biasanya jam 9594. jadi dari beberapa kontrol itu yang paling itu kan manajer itu ya. Tapi kan berat di situ tergantung dari keadaan nih biasanya. Jadi itu kadang harus menjadi karena biasanya mereka itu nggak bisa, karena kan karakter beda-beda ya. Nggak bisa mereka kadang yang satu ini jadi teman, ada sebagian anak yang tadi oke nanti jadi teman. Kadang mereka kebablasan temannya itu sampai ke bukan hanya iya kan nggak kepala gitu. Kemudian apa kontrol dari diri mereka itu belum ada, mungkin belum paham di situnya. Kemudian ya menurut saya sih kelima itu berjalan semua di sisi kritikal gitu. Biasanya nggak ada apa. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Tepuk tangannya meriah untuk Pak Wahyu, luar biasa simpulannya. Baik Bapak Ibu, memang terkadang secara nggak langsung tanpa Bapak Ibu sadari kita sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol tersebut kondisional, begitu Bapak Ibu ya maksudnya ya. Terus karena tadi kesimpulan dari Pak Wahyu sebenarnya manajer baik gitu ya. Karena apa? Karena bisa mengembalikan murid untuk meyakini gitu ya, untuk meyakini nilai-nilai kebajikan gitu ya, tanpa harus tergantung pada guru ataupun peraturan yang ada di sekolah. Nah, maka dari itu posisi kontrol restitusi ini diperlukan ya, untuk seorang guru itu menggunakan sebagai manajer seperti apa alurnya gitu ya.
Ya, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ya. Mungkin ini bisa diterapkan. Sejam lah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Itu tadi yang saya bilang, saya ingin mencuri ilmu dari Bapak Ibu. Ya, jadi disabilitas nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa melakukan itu asal gitu ya. Tadi positifnya diharapkan. Oke, bagus Bu Sri. Lanjut selanjutnya nih. Benar ya Bu Sri ya, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak apa-apa. Nggak apa-apa kalau bantu orang tua, nah itu bagus gitu ya. Terus manusia yang sempurna kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi contohnya, yang tadi dari Bu Sri itu luar biasa, lebih real ya Bu ya. Ya, lanjut. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga akan lebih mengenali, mengakui kebutuhan murid dan anak. Nah ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa gitu ya, tadi kita tanyakan. Mengapa melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Tadi kamu boleh bantu orang tua, tapi sampai jam gitu ya. Ya kamu tambahkan sikap, maksudnya bertanggung jawab gitu ya sebagai pelajar. Jadi sampai jam berapa? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini contohnya anak berantem gitu. Lanjut Bu. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Ya, nilai apa yang telah kita sepakati? Makanya itu tadi pentingnya kita membuat ya keyakinan kelas ya. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh-contohnya. Contoh-contoh yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan untuk menghadapi murid yang melanggar nilai kebajikan. Jadi kita
Bu memang ya, mengulang kesalahan lagi. Begitu. Jadi untuk hal seperti itu saya sebenarnya juga masih belajar Bapak Ibu. Cuma kemarin waktu fasilitator itu membahas ini, beliau selalu berulang kali menyampaikan hal seperti ini. Bapak Ibu, kita itu berusaha berpikir positif kepada anak-anak kita. Apa yang terjadi itu kan sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya Bapak Ibu ya. Kita berpikir saja anak kita itu cerdas, anak kita disiplin, anak kita itu nurut. Kita berpikir aja positif yang baik-baik, maka energi itu akan memancar ke anak. Kita masuk itu sudah menghadapi anak-anak itu dengan senyuman. Kita anggap anak-anak kita itu anak yang baik, pokoknya Bapak Ibu ya. Berat mungkin rasanya, tapi saya juga mencoba. Itu tuh lebih pulang diri dibandingkan masuk kelas ini katanya anak-anak nakal, anak-anak tulahan gitu ya. Itu akan berpengaruh Bapak Ibu waktu kita ngajar. Tapi kalau kita berpikir, ini fasilitator Bapak Ibu ya yang menyampaikan. Jadi saya meneruskan. Kita berpikir yang baik-baik ke anak, insya Allah energi itu akan terpancar dari diri kita sehingga kita juga mengajarnya dengan riang gembira, terus ikhlas dan akan menular ke anak-anak. Anak-anak kalau lihat kita penuh semangat, penuh kita melihat kita ceria, semangat, maksudnya merangkul mereka, memahami kebutuhan mereka. Apa sih memahami kebutuhan yang belum dipenuhi anak-anak? Mungkin ada Sia ini modelnya dia itu kebutuhan kasih sayang yang belum dipenuhi. Dia gagal dalam kebutuhan kasih sayang. Kita mencoba, ya tadi kan posisi kontrol dulu ada 5, ya mana yang kita katakan secara fleksibel. Namun tadi kesimpulan dari Pak Rohi memang manajer itu paling baik gitu ya, karena bisa mengembalikan anak itu untuk meyakini nilai kebajikan gitu ya. Mereka mengembalikan diri mereka dari identitas tadi, kegagalan tadi menjadi sukses gitu ya. Kita mengantarkan kan seperti peran guru itu memfasilitasi ya, fasilitator. Kita memfasilitasi anak-anak untuk fasilitator itu tentu bagus gitu ya. Memang kayak awal itu sesuai dengan prasangka kita. Tetapi waktu itu saya juga sempat tersenyum ketika salah satu rekan kita bicara seperti ini. Saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan. Ya, memang benar tadi itu. Allah sesuai prasangka kita. Yang disampaikan fasilitator pun sama. Kita berpikir aja yang baik-baik biar auranya itu akan timbul yang positif kepada siswa. Ibu itu juga pernah bilang, guru kita sibuk kalau mikirin anak kita itu bandel-bandel, anak kita itu susah-susah gitu, anak kita itu nakal-nakal. Coba kalau kita mikirnya yang bagus-bagus, aja anak kita juga baik-baik. Saya senyum waktu itu. Kemudian di akhir-akhir agak lama periodenya sudah berjalan, ternyata dalam prakteknya dia mengeluh gitu, anaknya bandel gini-gini dan sebagainya. Jadi itu buat dari senyuman saya kala itu yang saya tidak bisa menjawab apa-apa gitu, karena kan ya memang dari dulu 2010 saya di sini sampai dengan detik ini anak itu memang kita nggak bisa lepas dari menghukum walaupun meminimalisir. Saya dulu memang lebih banyak ngomel WC, berdiri tiang bendera, hormat, nyanyi, push up, kocang dan lain sebagainya. Yang sekarang itu saya minimalisir dengan menjemur bahkan dulu. Saya tuh ya mengikuti aja kemauan mereka ya. Maunya apa? Bu cerita yang tadi di awal saya sampaikan. Oke, kita 2 jam, 1 jam cerita, sudah buka bukunya kita belajar. Kemudian kalau jangan tugas bersihkan WC dulu, tugasnya tetap
Jadi contoh dari saya aja belum bisa, bagaimana akan tersampaikan ke anak. Sepertinya sekedar menggugurkan kewajiban saja, bahwa saya menyampaikan hal-hal yang positif, tapi ternyata belum berhasil untuk dipraktekkan ya, karena saya belum bisa memberikan contoh. Lalu untuk target anak, saya sebenarnya tergelitik lagi dengan si Jihan. Seandainya tadi kan ada salah satu kurangnya yang kasih sayang ya, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Saya itu semalam, jadi ibunya itu cerita seperti ini. Kan dia dipanggil, sayang ibu pulang ya, sayang mama pulang, sayang sudah SMP gitu kan. Ternyata dia itu kalau pagi dibangunkan saja itu harus pakai sayang bangun sholat subuh. Kalau dipanggil Jihan dia itu nangis, karena memang dari kecil panggilannya sayang. Dan itu terbentuk, kita tahu bagaimana seorang Jihan. Dia, Bu, nanti padahal kondisinya ya Mas, karena tadi kan kondisinya rumahnya seperti sederhana gitu lah ya. Bapaknya kerja di Grand, sudah 2 minggu ini tidak kerja karena habis dirawat infeksi lambung. Ibunya pun nggak kerja. Dia itu punya ambisi, punya cita-cita, saya sampai kuliah, nanti kalau kuliah mahal gimana Bu? Gitu. Saya harus berprestasi, saya jangan sampai mengecewakan guru, saya harus, pokoknya dia itu pengen sesuatu yang baik semuanya gitu loh, dari kasih sayang orang tua yang diberikan. Sedangkan anak-anak kita itu banyak yang bermasalah. Nah, bagaimana kita akan mencapai sesuatunya itu dengan maksimal kalau dari rumah saja itu mereka sudah membawa permasalahan. Artinya sejarah sudah mencukupi semua kebutuhan. Iya, itu kalau dulu saya mengangkat skripsi itu tentang kematangan sosial. Jadi kematangan sosial itu akan terbentuk pada diri anak ketika dia memang berasal dari keluarga yang harmonis. Gitu. Terima kasih Bu Sri, luar biasa ini saya bisa mencuri ilmu dari Bu Sri. Tepuk tangan yang meriah Bu Sri. Ini kayaknya CGP-nya kebalik deh. Iya, banyak. Salah satunya menjadi apa ya? Saya itu menginspirasi dari beliau, berbicaranya yang tenang. Ya. Insya Allah CGP berikutnya ya Bu Sri. Tanpa menuntun. Jadi sebisa mungkin kita minimalisir. Gak apa-apa, memang kan dari posisi kamu ada 5 ya, ada pendukung gitu ya, ada merasa bersalah, kemudian teman, pemantau. Itu kita minimalisir sama hukum kalau bisa. Begitu Bapak Ibu. Karena memang tadi dijelaskan ya, itu dalam kurikulum Merdeka tidak diperbolehkan untuk menghukum murid, begitu. Kita minimalisir. Guru itu tidak harus hanya menuntut anak, tapi kita berusaha untuk menuntun dengan memberikan contoh. Itu memang sebenarnya saya berat Bapak Ibu berbicara seperti itu, karena saya sendiri pun masih belum bisa maksimal. Destinasi budaya positif di SMP Negeri 3 Jabung kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.